Mari belajar bersama Nadia. Hari ini kita akan belajar tentang bentang alam Indonesia. Ragam bentang alam di Indonesia. Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Ada beberapa jenis bentang alam: gunung, sawah, ladang, lembah, hutan, dan sungai. Ada laut, pantai, dan selat. Bentang alam di Indonesia ada dua: bentang alam daratan, bentang alam perairan. Daratan adalah sebuah bagian pada lapisan kulit bumi. Daratan juga diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang tidak tertutup oleh air. Berdasarkan bentuk dan ketinggian permukaannya, daratan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, lembah, bukit, gunung atau pegunungan. Dataran dibedakan menjadi dua, yaitu dataran rendah, dataran tinggi. Pembagian wilayah tersebut berdasarkan ketinggian permukaan dataran terhadap permukaan air laut. 1. Dataran rendah. Ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ciri utama permukaan tanah relatif datar. Pemanfaatan cocok untuk pertanian karena tanahnya subur dan mudah diolah. Peternakan, perumahan dan perkantoran, industri dan transportasi. Simbol di peta biasanya ditandai dengan warna hijau. Letak geografis umumnya terdapat di sepanjang pantai atau pulau. Contoh wilayah dataran rendah di Indonesia: bagian timur Sumatera, bagian selatan dan barat Kalimantan, bagian selatan dan barat Papua. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang berada dalam ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Di sana biasanya berhawa dingin dan kering. Kebanyakan tanahnya sangat subur. Suhu udaranya dingin, sejuk, sangat cocok sebagai tempat rekreasi. Dataran tinggi, biasanya dataran tinggi dilingkupi pegunungan atau terletak di daerah pegunungan. Misalnya, dataran tinggi Gayo di Aceh, dataran tinggi Karo di Sumatera Utara, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Madi di Kalimantan Tengah. Dataran tinggi biasanya sehingga padat penduduknya. Di dataran tinggi banyak lahan perkebunan karena berhawa sejuk, misalnya perkebunan teh, kopi, dan sebagainya. Di dataran tinggi juga sering ditemukan sumber air panas mineral, misalnya pemandian air panas di Ciater, Lembang, serta Baturaden di Purwokerto, Jawa Tengah. Ada tafsir kita di daerah dengan bentang alam berbeda. Salah satu ciri makhluk hidup adalah adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Beradaptasi terhadap lingkungan sekitar merupakan cara makhluk hidup agar dapat mempertahankan hidupnya. Begitu pula dengan manusia. Manusia akan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Adaptasi sangat diperlukan setiap makhluk hidup karena kondisi alam yang berbeda-beda di setiap tempat. Setiap bentang alam memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya di Gunung Jaya Wijaya, Papua. Di sana suhunya sangat dingin serta banyak terdapat air dan es. Kondisi daerah gunung suhunya panas, gersang, dan sulit untuk mendapatkan air. Oleh karena itu, makhluk hidup yang hidup di gunung salju dan di gurun juga memiliki ciri yang berbeda. Manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya. Ketika seseorang yang terbiasa tinggal di daerah panas berpindah ke daerah dingin, ia membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Begitu pula dengan seseorang yang tinggal di daerah pesisir. Ia terbiasa dengan makanan laut dan udara lembab. Namun saat berada di pegunungan, ia perlu beradaptasi dengan makanan dan kondisi udara di sana. Manusia beradaptasi dengan lingkungan, fisik, kondisi geografi. Salah satunya melalui cara berpakaian. Orang pantai memakai pakaian tipis karena cuaca panas. Orang gurun memakai pakaian tertutup untuk melindungi diri dari debu pasir.
Orang daerah bersalju memakai pakaian tebal untuk menghangatkan tubuh. Kondisi geografis juga memengaruhi perilaku dan kebiasaan manusia. Bentuk adaptasi manusia terhadap lingkungan meliputi cara berpakaian, jenis makanan dan minuman, mata pencaharian, kebiasaan sehari-hari. Contoh adaptasi saat berpindah lingkungan. Orang pantai ke pegunungan memakai jaket, syal, topi, sarung tangan, dan memilih makanan atau minuman hangat. Orang pegunungan ke pantai memakai pakaian tipis dan memilih minuman dingin. Adaptasi manusia terhadap lingkungan fisik. Selain beradaptasi melalui pakaian dan makanan, manusia juga menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui bentuk rumah tinggal. Adaptasi bangunan. Di daerah rawan gempa, rumah dibangun dengan struktur lahan gempa agar tidak mudah retak. Di daerah rawan banjir, rumah dibuat lebih tinggi dari permukaan tanah atau dibangun bertingkat agar bisa berpindah ke lantai atas saat banjir datang. Rumah panggung dengan kolong sering dibangun di hutan untuk menghindari serangan hewan buas. Adaptasi pertanian. Di daerah pegunungan, masyarakat menanam tanaman seperti stroberi dan kentang yang cocok di dataran tinggi yang dingin. Di dataran rendah yang panas, masyarakat menanam gandum dan bawang. Adaptasi gaya hidup. Di daerah panas dan kering, masyarakat menggunakan pendingin ruangan dan cenderung hemat air. Di daerah dingin, masyarakat menggunakan pemanas untuk menghangatkan rumah. Di wilayah dengan air melimpah, orang cenderung menggunakan air secara lebih bebas. Adaptasi ini menunjukkan kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan kondisi geografis dan alam sekitarnya demi kenyamanan dan kelangsungan hidup. Pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya dari Sabang sampai Merauke. Kebudayaan merupakan kebiasaan dan cara hidup manusia yang diwarisi secara turun-temurun. Penampakan alam memengaruhi kebudayaan seperti penggunaan lahan, kondisi perekonomian, pola rumah dan pemukiman. Contoh pengaruh lingkungan terhadap rumah adat. Baruni yang fresh, atap kerucut tinggi dari daun lontar, mengalirkan air hujan dan menjaga suhu tetap hangat. Rumah Honai ada di Papua. Rumah suku Dani di daerah pegunungan. Mirip igloo, mirip milik orang Eskimo di kutub utara. Bentuk jendela, atap rendah dari jerami atau ilalang. Memiliki perapian dalam rumah. Bentuk bulat membuat udara berputar dan menjaga suhu tetap hangat. Rumah suku Bajok di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Rumah panggung terapung di laut, memudahkan akses bekerja dan membuka jalur perahu. Selanjutnya, rumah di dataran rendah. Area terbuka memudahkan angin masuk. Ada juga yang dibuat tertutup agar bisa menggunakan pendingin udara. Di kawasan tertentu dilengkapi kolam renang untuk aktivitas keluarga. Ini menunjukkan bahwa bentuk rumah adat dan kebiasaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis. Bentuk rumah juga disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan aktivitas masyarakatnya. Itulah dia bentang alam. Indonesia terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye, see you and thank you. Bye.